Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Berlian. Nah, teman-temanku semua, kita tidak bosan-bosan untuk menanam tanaman aglonema karena keindahan warnanya, keunikan seratnya ya, dan juga mudah perawatannya. Jadi bagi teman-teman semuanya yang pintar dalam merawat tanaman aglonema itu, aglonema akan tumbuh subur ya, cepat gede ya, daunnya lebar, indah warnanya ya, menor, dan juga cepat berkembang biaknya. Dan semua itu pasti ada tips-tipsnya ya. Rahasia merawat aglonema agar subur daunnya lebar dan cepat beranak. Itu pasti ada rahasianya. Seperti ini ya, halus. Dipegang itu daunnya halus, mengkilap ya. Daunnya besar, lebar, gemoy, dan tentunya cepat beranak. Nah, tips yang pertama, rahasia yang pertama yaitu tentang media tanam. Jadi tanaman hias aglonema itu cocok dengan media yang poros ya, seperti media bambu ya, daun bambu kering lapuk yang sudah difermentasi. Seperti yang saya lakukan ya, saya memakai daun bambu kering yang sudah lapuk yang saya campur dengan sekam bakar. Terus sekam mentah yang sudah difermentasi ya. Terus pakis, kokopit, dan lain-lainnya, media yang poros. Jadi aglonema itu cepat pertumbuhannya karena medianya itu bagus ya, cepat beranak itu ya karena medianya. Kalau menanam dengan tanah yang kasar, kering, padat, itu aglonema akan kerdil, tidak tumbuh subur ya. Beda dengan media yang poros, yang subur seperti daun bambu lapuk, sekam bakar ataupun sekam mentah, kokopit maupun pakis ya. Ada juga beberapa orang memakai pasir malang atau arang, itu juga bagus. Yang penting juga dipupuk, jangan dibiarkan saja. Karena setelah nanam ya senang dengan aglonemanya, tapi tidak memperhatikan medianya ya, tentunya kurang subur pertumbuhan tanaman aglonemanya. Itu tips yang pertama. Adapun tips yang kedua, rahasianya di waktu tanaman aglonema itu daun paling bawah ngempleh, layu maupun kering maupun menguning itu wajib kita pruning ya, agar daun aglonema itu tumbuh maksimal ya, tumbuh maksimal normal ya. Jadi kita harus mempruningnya. Jangan merasa di situ karena sayang dengan aglonemanya ada daun kuning atau ngempleh atau sudah layu, tidak dibuang karena saking sayangnya dengan aglonemanya. Itu jangan sampai ya. Begitu lihat menguning ataupun ngempleh ya, ataupun daunnya itu sudah tidak segar lagi, bagian paling bawah itu wajib kita pruning agar menghasilkan aglonema yang tumbuh subur, daunnya juga tumbuh maksimal ya. Itu kita lakukan pempruningan berapa kali sehari ya, kita lihat-lihat ya. Semisalkan dalam 1 minggu ada daun yang ngempleh ya, kita pruning. Jangan setiap hari ya, nanti habis daunnya ya. Jadi kita lihat, kita teliti mana yang daunnya ngempleh, mana yang daunnya kuning, mana yang daunnya sudah layu, kita bersihin, kita buang ya, agar tanaman aglonema itu tumbuh subur dengan maksimal. Itu tips yang kedua tentang pempruningan daun pada aglonema. Tips yang ketiga yaitu dalam pemupukan
kalau saya pribadi pemupukan cair ya. Saya memakai air cucian beras atau air leri. Jadi manfaat dari air leri ini sangat banyak sekali ya. Itu untuk teman-temanku semua ya, bisa menyiramnya 1 minggu 1 kali atau 2 hari 1 kali. Paling bagus itu kalau air leri itu sudah difermentasi ya, karena kandungannya lebih bagus ya untuk pupuk cair. Semisalkan teman-teman kadang malas dengan baunya ya, teman-teman bisa menggunakan langsung ya air cucian berasnya juga ada kandungannya ya, pasti juga ada. Jadinya tidak usah bingung mau difermentasi ataupun langsung setelah pencucian beras untuk menyiramnya ya. Tapi kalau ingin hasil yang maksimal dan bagus ya, itu yang sudah difermentasi ya. Itu bagus sekali ya. Cepat beranak ya, daunnya cepat subur lebar-lebar ya. Itu manfaat dari air leri ya. Air cucian beras mengandung nutrisi berupa unsur hara, makro dan mikro, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi alternatif bagi tanaman. Sumber hara alternatif ini dapat juga sebagai air siraman. Semisalkan teman-teman pengen nyiramnya tiap hari, boleh ya, tiap sore hari. Tapi itu bagian daerah perkotaan yang mungkin cuacanya panas ya, jadi media cepat kering. Tapi kalau untuk dataran tinggi seperti pegunungan, biasanya cuacanya itu agak-agak dingin ya. Itu 3 hari 1 kali atau 1 minggu 1 kali. Manfaat dari air cucian beras yaitu menyuburkan tanaman ya, terus meningkatkan pertumbuhan tanaman, memperkuat tanaman, mempercepat proses fotosintesis, melindungi tanaman dari hama, membantu tumbuh kembang tanaman, menghilangkan bau tanah akibat kompos. Jadi banyak sekali manfaat dari air leri atau air cucian beras. Nah itu ya teman-teman ya, agar tanaman teman-teman itu subur, gemoy, cepat beranak, daunnya lebar, daunnya menor, mengkilap. Itu ya tips-tipsnya, saya pribadi memakai itu ya. Jadinya bagus sekali, luar biasa hasilnya ya. Kalau untuk investasi aglonema itu juga bagus ya. Kita nanam dari kecil, kita rawat, betul-betul kita rawat ya. Terus nanti cepat pertumbuhannya dengan tips-tips tadi itu ya. Itu akan menghasilkan cuan, akan menghasilkan uang yang banyak ya. Bisa misalkan nanamnya kecil, gede, tumbuh gede, besar, beranak. Nah, anakannya kita jual, indukannya kita buat koleksi ya. Mungkin itu ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses.